Selamat sore Bandung juga. Hari ini tim Majalah Ombudsman dan Hukum ID sedang berkunjung ke Saka Bistro. Sekarang kita lagi di Saka Bistro, ini tempat yang cantik bersama dengan ibu yang cantik. Ini teman saya udah dari tahun kuda gigit besi ya, dari tahun berapa kita kenal, masih begini terus. Mungkin para profesional juga sudah banyak yang kenal beliau juga kan. Ibu Marsha Safira. Apa kabar, Bu? Baik. Pandemi membuat Ibu semakin cantik aja ya. Amin, amin. Mengurung diri kan, jadi nggak kena sinar matahari gitu, nggak ya? Bu, tanpa membuang waktu banyak, aku mau berbicara, ngobrol kita tentang Ikatan Notaris Indonesia. Secara Ibu kan adalah kader ini yang mungkin dipersiapkan untuk memimpin ini ke depan, kader yang mumpuni dan bisa dibilang karir Ibu cemerlang. Di ulang tahun ini yang 115 tahun ini, di mata Ibu ini itu sudah apa sih pencapaiannya kan gitu. Terus sepanjang sepengetahuan Ibu, apa yang membanggakan hingga saat ini? Alhamdulillah, amin. Terima kasih ya. Sebelumnya saya ucapkan Bu Rizka sudah mampir ke sini ke tempat Saka Bistro, dan selamat datang juga di Kota Bandung. Ini menjawab pertanyaan Ibu Rizka ya, tentang INI. Saya sangat bangga terhadap Ikatan Notaris Indonesia atas pencapaiannya. Pada tahun 2019 kita berhasil mengadakan kongres internasional ya, IYML di Jakarta, dan alhamdulillah sukses. Kemudian juga tahun lalu juga ini ya, terpilih menjadi Presiden IYML untuk Komite Asia Afrika. Dan Ibu sempat waktu yang kemarin jadi panitia juga ya, salah satu ya? Di bidang protokoler ada presiden dan banyak menteri juga hadir, dan tanggapan dari notaris-notaris dari seluruh dunia juga luar biasa positif ya, alhamdulillah. Dan di situ juga Ibu banyak kenal dengan notaris luar juga, ya kan? Iya. Dengan seluruh dunia ya, kita bisa saling bertukar informasi gitu. Yang terlebih lagi Ibu bisa lebih dekat dengan senior-senior Ibu yang di Jakarta, yang sebenarnya mereka super sibuk kali ya, tapi masih mau ngomong Ibu kan gitu ya. Iya, dan bisa alhamdulillah pada saat acara-acara seperti itu, acara-acara kongres dan acara-acara notaris seperti itu, kita jadi bisa lebih kenal dan lebih dekat dengan rekan-rekan notaris dari seluruh Indonesia ya, jadi sangat berdampak positif. Bu, bicara Ikatan Notaris saat ini kan sedang tidak baik-baik saja. Kita semua tahu apa yang terjadi di rumah kita ini kan gitu. Jadi di mana senior-senior Ibu misalnya ada yang saling lapor, saling gugat lah, terus berantem nggak karu-karuan. Jadi apa pendapat Ibu tentang hal ini dari sudut pandang Ibu sebagai notaris muda? Saya sangat sedih ya sebagai notaris saat ini dengan apa yang terjadi, karena ada kekisruhan di rumah kita ini. Mudah-mudahan bisa segera selesai, mudah-mudahan bisa tercapai yang terbaik untuk kedepannya, untuk Ikatan Notaris Indonesia dan para notaris di seluruh Indonesia. Dan nggak perlu ada lapor-lapor kali ya, maksudnya? Ya, mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan seperti kita kan bangsa Indonesia ya, terkenal dengan musyawarah mufakat. Mudah-mudahan bisa saling duduk bersama, bisa bersinergi, sehingga tidak perlu ada lapor-lapor seperti itu ya. Karena kalau melapor itu kan eksistensi juga akan terganggu ya, terus nama baik juga kan. Nama baik, dan ya agak takut juga ya untuk keberlanjutan kita ke depannya. Jadi mudah-mudahan bisa segera selesai dengan cara yang sebaik-baiknya, dengan bisa solid juga untuk seluruh notaris di seluruh Indonesia.
menyikapi kondisi seperti ini, solusi apa dari ibu untuk para senior ibu? Ada, saya mau kasih contoh, saya pernah wawancara meminta pendapat, mungkin di bawah ibu, dia baru dilantik jadi notaris. Dia bilang gini, Kak, sebaiknya dihapus aja itu WA group, karena asal mulai pertengkaran, asal mulai pertikaian, peperangan itu dari WA group. Jadi mendingan hapus dulu deh gitu. Mendingan kalau mau berantem japri aja. Ibu sama nggak kayak gitu, atau apa solusi dari ibu? Ya, menurut saya mungkin duduk bersama-sama saja. Mungkin ada yang bisa menengahi juga dari senior yang lebih Dituakan gitu ya. dituakan, yang bisa menengahi untuk bisa dicari jalan tengah yang dengan sebaik-baiknya ya, jangan melibatkan banyak pihak di luar, justru yang ya bisa diselesaikan di rumah INI saja, supaya nama baik INI juga tetap. Dan sebenarnya nggak perlu ikut campur pihak ketiga, ini cukup di INI aja Bu. Ya, karena kan kita juga para profesional ya, mudah-mudahan juga bisa menjaga profesionalitas dan menjaga keutuhan harkat martabat INI. Ya, ya. Para notaris. Nah, Bu, bicara karir nih Bu, kan karir ibu cemerlang, The Rising Star, terus tadi kantornya bagus banget, cantik. Terima kasih. Ibu sudah ada di pencapaian yang sekarang ini. Itu mungkin bisa membagi tips untuk adik-adik ibu, junior ibu yang baru dilantik jadi notaris, atau yang baru ancar-ancar saya menjadi notaris gitu. Itu untuk menjaga posisi ibu hingga saat ini itu bagaimana? Di tengah pasar banyak banget loh senior-senior ibu yang yang mumpuni, yang pertama mungkin berdoa kepada Tuhan, itu yang pasti, dan juga ikhtiar berusaha dan semangat. Jadi kita harus banyak mencari ilmu di baik membaca ataupun bersosialisasi, sehingga bisa mendapatkan rekanan-rekanan yang bisa membantu dalam pekerjaan. ya. Terus untuk bisa kita bicara pasar itu kan bicara kualitas. Nah, tentunya ibu punya tips lagi untuk adik-adik ibu, junior-junior ibu ini, untuk bagaimana cara menjaga kualitas. Kan saya memberi contoh seperti advokat. Banyak advokat, tapi advokat bisa memegang kliennya itu dari 7 turunan mungkin gitu kan, dari pegang orang tuanya atau kakeknya diterusin ke ini, tetap dipegang sama advokat itu. Tuh apa yang ibu mau cerita sama adik-adik ibu ini? Ya memang ya ada kepercayaan juga ya, Trust ya. trust ya, yang itu yang harus kita jaga, bahwa notaris itu posisinya di tengah, sehingga kita harus netral kepada para pihaknya. Kemudian juga mungkin juga ini ya, berdoa juga, kemudian menjaga SOP ya tentunya. Jadi kita harus memiliki SOP-nya seperti itu, yang itu tidak bisa dilanggar, sesuai dengan undang-undang tentunya, dan memang sehingga kalau SOP-nya dijaga, maka mudah-mudahan tidak akan terkena masalah, dan juga klien juga mudah-mudahan akan puas terhadap kinerja kita ya, karena kan memang sudah sesuai SOP. Karena notaris selain pejabat negara itu adalah pemegang amanah ya, karena dia nggak boleh berpihak kan gitu, nggak boleh ini. Jadi tipsnya itu teman-temannya Bu Marsha harus bisa menjaga amanah dan menjaga kepercayaan dari klien. Bu, di tengah kesibukan ibu ini kan menyeimbangkan antara si ibu di dunia notaris, ibu apalagi organisasi, tapi nggak usah ikut-ikutan di organisasi yang pecah ini, nggak usah. Bagaimana ibu menjaga keseimbangan antara karir dan keluarga? Karena kan dua-duanya penting,
Apalagi ibu punya putra putri yang cantik dan ganteng, lincah lagi, yang kecil tuh lincah banget kan, saya suka lihat statusnya. Itu apa tipsnya untuk, karena yang setipe sama ibu tuh banyak, tapi dia kalah. Yang ini ya, yang Punya keluarga, masih punya anak-anak kecil, dan juga sedang meniti karir. Tips saya, pada saat kita sedang bekerja, kita harus efisien waktu dan memang fokus sebaik-baiknya. Jadi pada saat waktunya kerja, kita kerja, dan waktunya selesai bekerja, kita benar-benar juga fokus menjadi memerankan peran sebagai ibu. Jadi mendidik anak dan dengan anak ya. Sabtu Minggu udah nggak bisa diganggu gugat ya? Atau masih bisa kadang-kadang kabur masih dikit? Kalau ada kerjaan tetap, dan alhamdulillah anak-anak juga pengertiannya. Atau dibawa juga? Ya kadang dibawa, kadang Ikut tapi mereka maminya. mengerti gitu, kalau mami kerja oke gitu ya. Tapi yang kecil nggak cerewet ya, kan itu cerewet banget tuh dia. Mami kenapa pulang Tahu malam kalau gitu? kerja itu ini Bu. Cari duit ya. Jadi Dari kecil udah dikenalkan mami kerja keras, terus apa itu kerja keras sudah tahu dia ya. alhamdulillah. Soalnya kan pinter banget ya. Jadi kalau dari kecil udah tahu, aku nanti kalau udah besar juga mau kerja katanya. Kayak mami. Iya iya. Kalau yang gede kayaknya soft aja ya. Yang Soft. penting main game nggak terganggu gitu kali ya. Luar biasa. Luar betul biasa. banget, Bu. Iya. Bu, ini di samping ibu berkarir di profesi notaris, keluarga ibu membuat tempat yang cantik yang sekarang kita sedang diskusi ini, tempat yang homey banget, yang namanya Saka Bistro. Ini apa sih, kenapa namanya Saka Bistro, dan kenapa ibu masih sempet gitu loh punya waktu untuk touch up dengan ini? Ya, karena dengan ada tempat ini kita juga bisa berkumpul gitu ya. Jadi bisa sama teman-teman, sama rekan-rekan gitu. Jadi menurut saya tempat ini salah satu dan sebagai cita-cita juga memang gitu ya. Jadi sebagai wadah juga. Soalnya kalau mau masuk ke sini tuh serasa rumah dan nggak mau pulang. Karena dari ujung tuh kita udah disajikan sama yang asri ya. Emang konsepnya banyak tanaman atau gimana? Jadi ini Renov terakhir itu memang setelah pandemi, di mana kita ingin menyediakan yang lebih sirkulasi udaranya lebih baik dan banyak tanaman juga supaya meminimalisir virus ya. Ya. Mudah-mudahan. Dan konsep nanti mungkin kita ambil ikan koi itu, filosofinya apa tuh Bu? Dia dipertahankan itu. Dipertahankan filosofinya itu ikan kan berkumpul. Jadi Dan hoki ya, itu menurut teman-teman kita yang Chinese itu hoki ya. hoki terus Bukan, amin. untuk kita semua. Bukannya kalau misalnya ikan banyak yang beli, ikannya habis terus tiba-tiba kita ambil untuk dibakar gitu. Ikannya habis ya. Ya. Mungkin ada yang Ibu mau sampaikan untuk teman-teman Ibu di 115 tahun Ikatan Notaris Indonesia. Untuk seluruh notaris Indonesia, alhamdulillah menyambut 115 tahun Ikatan Notaris Indonesia. Semoga semakin jaya selalu, semakin solid, semakin berprestasi di Indonesia dan di mancanegara juga, kemudian semakin luar biasa. Dan harapan Ibu untuk Ikatan Notaris ke depan di ulang tahunnya yang ke 115. Usia 115 tuh udah, kita kalau mau bercanda bilang tubang ya, tua bangka gitu ya, udah 115, tapi Tua banget. tua bangka bangka. Tapi semakin tua Ikatan Notaris semakin bisa membuktikan eksistensinya di dunia profesional. Tapi akhir-akhir ini agak keserang virus yang lebih parah dari COVID kali ya. Itu apa Bu harapan Ibu?
harapannya bisa selesai sebaik-baiknya dan bisa damai selalu, mudah-mudahan bisa bermusyawarah dan bisa selesai semua konflik Duduk bersama ya. bersama. Tapi nggak sempat lagi sekarang itu duduk bersama. Mudah-mudahan dengan bantuan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. wa Ta'ala, masih ada harapan untuk bisa diselesaikan dengan baik-baik ya. Mungkin bisa diundang di Saka Bistro untuk Boleh dengan senang hati. Pak Irfan udah kesini belum, Ketua Pengwil nih? Belum ya. Pak Irfan Pak Irfan ditunggu. Pak TF ditunggu. Pak Tri Firdaus ditunggu. Dan Bu Ketum sering ke Bandung loh. Iya, Bu Ketum juga. Bu Ica ditunggu. Saya dekat Seluruh sama senior, seluruh adik-adik juga, seluruh rekan-rekan notaris di seluruh Indonesia dan rekan-rekan di dunia hukum. Organisasi advokat ini loh bagus loh di sini, dan yang pastinya bisa merokok. Banyak spot ngerokok. Tenang, aman ya. Tapi kalau buang puntung rokok sembarangan didenda 50.000 satu puntung ya. Itu aturan dari saya, bukan dari yang punya, dari saya. Oke, terima kasih Ibu yang cantik. Terima kasih banyak. Kita Bu sudah Rizka. diundang ke sini di tempat yang cantik ini. Nanti mungkin saya mau ambil sedikit spot ya untuk ini. Jangan lupa dicoba makanannya, banyak yang favorit, ada sop buntut bakar, ada Vietnam pho, ada rib eye steak, juju steak. Jadi juju steak itu dibakar di atas batu. Nanti harus coba ya. Daging batu. Jadi ada batu-batu hot stone gitu. Oh, yang saya menarik itu salmon lodeh. Salmon lodeh, iya itu. Nah, itu banyak baru yang saya pesen tahu loh itu salmon lodeh itu. supaya salmon itu jangan pakai bumbu Apa-apa western lagi. terus ya, jadi harus pakai bumbu Indonesia juga. Karena salmon banyak di Indonesia, jadi makanya harus pakai bumbu Indonesia. Ya kan, Bu? Ya. Coba ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.